Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, fastazharahu, kemudian menghafalkannya, fa ahalla halalahu, lalu menghalalkan yang dihalalkan Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahullahu al-jannah, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga, wa syafa'ahu, dan dia dapat memberi syafaat, fi asyrati, kepada 10 min ahli baitihi, anggota keluarganya, kulluhum, yang mana ke-10 orang keluarga ini, qad wajabat lahun nar, ditetapkan masuk dalam neraka. Jadi setelah ini kalian hafalkan ya. Penjelasannya secara singkat adalah man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Quran, fastazharahu. Kalau Ustadz sudah sampai memikirkan kalimat istazharo yastazharu, kenapa enggak hafizo yahfazu? Enggak ada bahasa menghafalkan, tapi diterjemahkan menghafal. Ada enggak hafizo yahfazu di situ? Tapi istazharo, fastazharo, kemudian menghafalkannya. Istazharo itu sebenarnya mewujudkan, menampilkan. Termasuklah menampilkannya itu gum yang berdiri, gum. Fastazharo itu artinya menampilkan. Istazharo itu wujud, mewujudkan, menampilkan. Termasuklah menampilkan ayat. Coba sebutkan surah Al-Baqarah ayat ke-5. Coba sebutkan surah Ibrahim ayat ke-7. Coba sebutkan surah Luqman ayat ke-31. Nah, kalau dia bisa, maka itu bagian dari menghafal Quran. Makanya ulama menafsirkan hadis ini adalah penghafal Quran, yaitu anak-anak, orang-orang yang bisa menampilkan surah dan ayat yang dihafalkannya. Itu termasuk bagian. Tapi apakah cukup sampai di situ? Nggak cukup. Fa'ahalla halalahu. Setelah dia baca, setelah dia menghafal, dia bisa menunjukkan ayat ini sekian, surah sekian, ayat sekian, bunyinya ini, ya letaknya di sini. Nggak cukup sampai di situ. Fa'ahalla halalahu. Fa'ahalla halalahu. Kemudian dia menghalalkan diri Krishna yang dihalalkan dalam Al-Quran. Al-Quran bilang halal, dia bilang halal. Wa harrama haram, Al-Quran bilang haram, dia juga bilang haram. Ma'ruf dikatakannya ma'ruf, mungkar dikatakan mungkar, hak benar katanya benar, batil katanya batil, salah katakan salah. Sesuai. Dia nggak berani nambah-nambah, nggak berani ngurang-ngurang. Jangan coba-coba kamu bilang, oh Quran bilang halal, kamu bilang makruh. Jangan, awas, hati-hati. Quran bilang haram, kamu bilang mubah. Ya, babi haram, dagingnya, tulangnya boleh katanya. Nah, naudzubillah, hati-hati. Ya, kata Al-Quran jangan pilih pemimpin non-muslim. Teman aja nggak boleh, kok jadi pemimpin? Oh boleh lah. Kan cuma mimpin camat, kan cuma tingkat lurah. Awas, hati-hati. Nah, kalau orang yang istiqomah setelah dia membaca, menghafal Quran, menghalalkan sesuai yang dihalalkan Quran, mengharamkan sesuai yang diharamkan Al-Quran, semuanya perkataannya sama dengan Al-Quran, tidak berani dia ngada-ngada, maka adkhalahullahu jannah. Maka orang seperti ini Allah akan masukkan di dalam surga, wa syafa'ahu, dan dia akan memberi syafaat pertolongan fi asyrati min ahli baiti, kepada 10 anggota keluarganya, allati qad wajabat lahunnar, yang mana anggota keluarga tadi ini kulluhum qad wajabat lahunnar, yang mana keluarganya ini 10 orang tadi ini masuk neraka, tapi diberikan syafaat oleh dia untuk masuk surga bersama-sama. Datuknya masuk neraka, maka datuknya akan diberi syafaat olehnya. Sepupunya masuk neraka, maka sepupunya ini dapat syafaat darinya. Paham tuh?
Jadi hadis ini sebenarnya tidak sesimpel nafal Quran tok saja 30 juz, enggak. Ingat kata-kata mutiaranya, ahli Quran, ahlul Quran bukanlah orang yang sekedar hafal 30 juz di otaknya saja, tapi ahli Quran adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga dia akan menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Paham toh? Itu ahli Quran. Ya, makanya nanti di kalender kita 2022 itu ada ungkapan dari Ustadz Adi Hidayat, kata bijak dari beliau, ya, yang kita masukkan di kalender tahun 2022, ahli Quran bukan yang ahli sekedar hafal 30 juz di otaknya saja, tapi dia akan menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dan hukum yang disampaikannya juga, maka hukum itu sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan dia akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, berjanji tidak mengulanginya, dan memperbaiki diri dengan amal ibadah, sehingga matinya husnul khatimah. Paham tuh? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.